Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Pak Ganjar. Baik, sepertinya kita masih mengalami gangguan audio dan juga komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita tahu saudara, eh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah umumnya memang sudah menetapkan upah minimum provinsi yang hanya naik tipis sekali, 0,78%, saudara. Tentu saja kenaikan UMP yang cukup tipis ini memang banyak sekali menuai kontra. Salah satunya adalah dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Kita tahu Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau KSPN menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota 2022 mendatang setidaknya 10%. Dalam penetapan UMK, KSPN ini meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya mengabaikan UMP Jawa Tengah yang hanya naik tipis sekali, 0,78% menjadi Rp1.812.935. KSPN Jawa Tengah berencana akan menggelar aksi damai dengan menurunkan ada 1.000 buruh di kantor gubernur pada hari Kamis besok. Dan untuk membahasnya kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Pak Ganjar, kita tahu UMP Jawa Tengah itu hanya naik tipis sekali 0,78%. Lalu bagaimana dengan UMK, Pak Ganjar? Ya, Jawa Tengah tidak pernah menggunakan UMP. Jawa Tengah selalu menggunakan UMK. Dan UMK kita sekarang sedang disusun. Dan tentu saja ketentuan yang kita berikan di UMP sudah mengikuti PP ya. Dalam hal ini PP 36. Nah, kalau kita mengacu pada kondisi itu sebenarnya daerah tidak punya lagi kondisi-kondisi yang mesti disesuaikan. Kenapa? Karena ketentuannya sudah jelas. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi, sehingga formulanya sudah ada. Maka kami membuat ketentuan di mana sebenarnya dari kawan-kawan, baik pengusaha, buruh yang sudah kita ajak bicara untuk mendorong pada struktur skala upah. Struktur skala upah inilah yang menurut saya perlu kita dorong agar kemudian mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, itulah yang kemudian mendapatkan perhatian. Kan UMP itu minimum dan itu untuk buruh yang di bawah 1 tahun ya. Betul. Kita dorong makanya perusahaan komitmennya dong, ayo yang dengan struktur skala upah di mana 1 tahun ke atas bisa dinaikkan, dan kesempatan itulah yang sekarang coba kita komunikasikan dengan para pengusaha begitu. Oke, kalau melihat berapa kisarannya kemudian kenaikan UMK 2022 untuk wilayah Jawa Tengah, 0, sekian persen atau lebih dari 1%? Oh, ada macam-macam, Mbak. Kan UMK itu tidak pada wilayah provinsi. Wilayahnya adalah per kabupaten. Maka dalam beberapa hari ini simulasi itu diberikan. Nanti akan ada usulan-usulan dari bupati yang biasanya kemudian kita akan melakukan DES. Ya. Kita akan melakukan DES. Nah, disinilah sebenarnya kawan-kawan buruh kemarin berharap betul berharap agar komponen-komponen baru diberikan ruang di mana buruh harus membeli peralatan-peralatan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Contoh saja, bahwa dia harus membeli masker sendiri, mesti membawa hand sanitizer, dan seterusnya begitu ya. Proteksi diri inilah betul. Nah, menurut saya kita mesti internalisasikan itu di dalam komponen baru. Ini yang kemarin saya dengarkan dari kawan-kawan buruh. Gitu. Oke, kalau untuk penetapan UMK-nya di Jawa Tengah sendiri, kapan Pak Ganjar akan diputuskan? Ya, sudah ada batasnya kan nanti akhir bulan ini. Maka sekarang kita lagi mencoba mengumpulkan usulan-usulan dari kabupaten kota agar mereka segera bisa masuk dari setiap wali kota dan bupati nanti. Itu artinya saat ini masih mendengar usulan-usulan dari bupati dan juga wali kota. Masih ada beberapa hari lagi Pak Ganjar. Lalu bagaimana dengan kesempatan bagi buruh dan juga kalangan usaha untuk ikut menegosiasikan soal UMK ini?
Ya, ini pertanyaan bagus. Maka pada saat kita menyusun UMP pun, pengusaha-pengusaha saya ajak ngobrol. Tidak hanya Apindo loh, yang non-Apindo juga kita ajak bicara. Dan variannya cukup banyak. Bahkan ada yang mengatakan, kami siap Pak menaikkan 10-15%. Saya acung jempol nih, pengusaha yang punya komitmen itu. Tapi kami juga tahu, ada perusahaan-perusahaan yang hari ini juga berat sekali Mbak, karena ada pukulan gitu. Kami juga harus tahu. Maka kemarin saya wacanakan, saya komunikasi dengan Bu Menteri Tenaga Kerja, dengan Sekjen gitu. Mungkin nggak saya menerapkan upah minimum provinsi ganda. Apa itu ganda? Terhadap perusahaan yang terdampak begitu, mereka ikut formula yang diberikan oleh PP. Terhadap perusahaan yang tidak terdampak alias mereka bisa tumbuh, bagus, tidak terganggu, boleh nggak mereka melebihi batas itu? Ternyata ketentuan tidak boleh. Maka sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kami harus hamina wa ta'na kan, untuk mengikuti aturan itu karena sumpah kami adalah itu. Nah pada saat kemudian itu kita dorong, maka saya menambahkan dalam keputusan Skagub itu bahwa ada ketentuan segera perusahaan membuat struktur skala upah. Karena inilah yang sebenarnya mesti kita perhatikan. Karena selama ini banyak yang buruh-buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, tapi kalau dia menggunakan UMK terus-menerus kan nggak ada kenaikan. Betul. Ya, beberapa pengusaha ternyata oke. Maka 1-2 hari ini saya sudah meminta kepada Disnaker saya untuk kumpulin lagi dong teman-teman organisasi buruh, kumpulin lagi dong teman-teman pengusaha, agar sekarang kita detailkan per kabupaten kota untuk menyiapkan UMK. Urut-urutannya seperti itu. Oke, Pak Ganjar, jika kita bandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa, begitu Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur, kenaikan UMP itu Jawa Tengah ini kan simulasinya 0,78%. Apakah memang iklim usaha di Jawa Tengah ini memang masih dikatakan, bisa dikatakan dalam tanda kutip masih kembang kempis begitu? Kan pukulannya juga berat waktu itu. Dan formulanya ditentukan oleh BPS kan. Dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kan oleh BPS. Sebenarnya saya mengappeal, saya meminta, ada loh perusahaan yang tumbuh bagus, ada loh yang sekarang masih berkembang, boleh nggak kami membuat sebuah regulasi untuk mengadjust karena kondisi yang berbeda-beda. Sehingga kami tidak menggunakan formula itu, tapi menggunakan formula kedaruratan. Menurut saya pandemi adalah kedaruratan. Maka seandainya kemarin itu diizinkan, saya mau atur itu. Tapi kami sudah konsultasi dengan Kemenaker, oh tidak boleh karena ini PP dan sebagainya. Maka kemudian saya buatlah aturan yang tidak melanggar PP. Itulah kenapa saya usulkan struktur skala upah. Kenapa struktur skala upah? Karena sebenarnya pekerja yang usianya di atas 1 tahun lebih banyak. Karena konsepnya sebenarnya dari beberapa pengusaha itu Mbak memberikan masukan bagus. Pak Ganjar naiknya harus sedikit lebih tinggi. Untuk meningkatkan daya beli. Maka perusahaan yang mampu ternyata mau. Bahkan angkanya bisa bicara antara 8%, bahkan ada yang ngomong sampai 10%, bahkan ada yang berani sampai 15%. Nah, menurut saya ini exercise yang bagus ya. Cuma itu kan perusahaan yang tumbuh bagus di tengah pandemi. Tapi perusahaan yang sekarang kembang kempis kolaps kan beda-beda. Maka menurut saya sebenarnya nih ya, kalau masih ada ruang yang bisa dibicarakan, saya mengusulkan bahwa kemarin itu kondisinya force majeure, kondisinya kedaruratan, tidak sama dengan kondisi normal. Saya usulkan mestinya kita punya ketentuan-ketentuan baru yang bisa fitting pada kondisi itu. Sehingga yang mampu kita berikan beban yang lebih tinggi, beban dalam arti peningkatannya lebih tinggi lagi, yang tidak mampu boleh mengikuti skala sesuai dengan PT 36 begitu ya. Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya ini agak fair gitu. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa UMK untuk wilayah Jawa Tengah. Terima kasih informasinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami di Berita Utama. Sehat-sehat selalu, Pak.